Aisyah menangis terus-terusan mendengarkan fitnah ini. Tapi Rasulullah marah. Namun Rasulullah tidak mendapat kabar dari Allah benarkah telah terjadi kejadian ini atau tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar hampir mencapai 50 hari. Setelah turun ayat membersihkan nama Aisyah, barulah Rasulullah mengambilnya kembali, menunjukkan Rasulullah pun dalam posisi biasa. Beliau tunjukkan rasa ketidaksenangan hatinya, dan inilah kecemburuan. Allah lebih cemburu daripada Rasulullah, kata Rasulullah. Cemburunya Allah kapan? Ketatnya minta ampun, duduk di belakang orang yang bukan mahramnya. Ayahnya di rumah mana? Kenapa bisa keluar anak ini dari rumah? Ibunya mana? Tunggulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya kata Allah, di antara anakmu, inna min auladikum wa azwajikum, anak-anakmu, istrimu akan jadi musuhmu di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar, dan kita sedang berada di dalam bab dosa-dosa di dalam perkawinan. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu daripada dosa besar yaitu istri meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam syariat. Haram mencium bau surga, yaitu para istri yang meminta cerai atau minta untuk diceraikan dari suaminya, sedangkan suaminya tidak melanggar apapun dalam syariat. Dia memberi nafkah, dia menyayangi keluarganya, hanya karena ekonomi yang terbatas lalu si istri meminta untuk diceraikan. Seandainya pun setelah diceraikan, istri ini menanggung dosa besar, bahkan walaupun dia menikahi orang yang alim, orang yang saleh setelahnya, sampai dimaafkan oleh suaminya. Kita lanjutkan dosa berikutnya, yaitu ad-diyathah, yaitu suami yang melakukan diyathah atau sebutannya dayus. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalimat diyathah atau dayus ini ditujukan kepada para lelaki, baik posisinya sebagai seorang ayah, ataupun sebagai seorang suami, ataupun sebagai seorang abang, yang membiarkan keluarganya, membiarkan anak-anak gadisnya, membiarkan istrinya, bahkan membiarkan adik perempuannya melakukan maksiat. Dia biarkan
Maka tipe laki-laki ini disebut dengan dayus. Dalam riwayat disebutkan bahawa kalimat dayus sudah sering digunakan dari semenjak zaman jahiliyah. Namun di zaman jahiliyah, dayus dianggap tidak berdosa oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka membiarkan anak isteri mereka terbuka auratnya dan berbagai macam maksiat. Lalu Nabi menegaskan tentang keharaman menjadi seorang laki-laki yang bersifat dayus. Banyak hadis yang mencela, melaknat, bahkan mengharamkan surga bagi seorang dayus. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, atau tidak boleh masuk surga. Perkataan Nabi adalah perkataan Allah. Kalau Nabi menjamin tidak boleh masuk surga, maka Allah pun mengatakan perkara yang sama, karena semua dari Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, al-'aq liwalidayh. Rasulullah menjelaskan yang pertama orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Kemudian yang kedua, ad-dayyus. Yang kedua adalah orang-orang yang dayyus. Dan yang ketiga, warrujula minan nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, artinya meniru-niru gaya perempuan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan ini dengan dosa-dosa terbesar. Durhaka, menjadi bencong atau banci. Nah, 2 dosa ini dosa besar, dan kemudian kedudukannya disamakan dengan ad-dayyus, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, salasatun haramallahu ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan baginya untuk mendapatkan surga. Yang pertama adalah mudammin al-khamar, yaitu orang-orang yang sudah sakau atau kecanduan meminum khamar. Hidupnya selalu dalam khamar, dan semua jenis khamar yang memabukkan, kiasannya semua benda yang memabukkan adalah khamar, termasuklah sabu-sabu. Maka kalau yang mati dengan miras oplosan atau sampai gila dengan sabu-sabunya, gilanya pun gila tidak termaafkan di sisi Allah. Ketika gila terangkat taklif. Jadi ada orang yang gila karena dari kecilnya atau turunan orang gila, itu tidak berdosa, bahkan surga mendekat kepadanya. Tapi ada gila yang dia menciptakannya sendiri. Salah satunya adalah gila disebabkan narkoba. Ketika gila Allah maafkan perilakunya ketika gila, tapi penyebab gila Allah tidak maafkan. Kalau dia mati, maka catatan Allah bukan matinya orang gila biasa, tapi matinya orang gila yang gila karena membuat dirinya gila, maka tetap su'ul khatimah. Ini orang pertama yang haram masuk surga. Yang kedua, al-'aq liwalidayh. Kembali Rasulullah mengulang, yaitu mereka yang durhaka pada orang tuanya. Dan yang ketiga, wad-dayyus, yaitu ad-dayyus. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan dengan dayyus? Rasulullah menjawab, alladhi yukirru al-khabas fi ahlihi, yaitu mereka yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari beberapa keterangan ini menunjukkan bahayanya posisi kita di hadapan Allah ketika kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori dayyus. Dayyus adalah orang yang
tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Jadi tidak ada perasaan bahawa istrinya sedang melakukan sesuatu yang auratnya bisa dilihat oleh orang lain, bahkan mungkin betisnya terlihat. Dia tidak punya rasa cemburu. Jadi dayus ini orang kehilangan ghairah, orang kehilangan kecemburuannya. Karena normalnya kita, bukti cinta itu adalah cemburu. Dan bukti bahawa kita tidak ingin milik kita menjadi milik bersama itu juga dengan cemburu. Walaupun tidak baik, cemburu buta itu tidak baik. Makanya dilarang melakukan tajassus, mencari-cari tahu, menyelidiki. Kita selalu dihinggapi oleh salah satu penyakit hati yang dijebak oleh syaitan, iaitu terlalu cemburu. Terlalu cemburu dari pasangan suami isteri tidak baik. Suami tidak baik terus-terusan menguntit istrinya kemana pergi, kecuali dia mendengarkan kabar yang tidak sedap tentang istrinya. Maka perlu dia melakukan penyelidikan untuk menghindarkan diri dari dayasah. Isteri pun tidak baik selalu mencoba mencari tahu password HP suami, untuk menyelidiki di setiap WA suami adakah kalimat-kalimat yang dari orang lain yang membuat suaminya, kenapa selama ini suaminya tidak terlalu harmonis dengannya. Lalu kemudian dia menyibukkan diri dengan mencari-cari tahu sampai tidak bisa tidur ketika suaminya tidur, hanya karena ingin membuka HP suaminya. Itu pun tidak baik. Karena apalagi dosa suami tidak pernah disuruh tanggung kepada isteri. Tugas isteri menasihati. Suami tidak taubat, Allah tidak akan tanya kepada isteri tentang dosa suaminya. Tapi dosa isteri, dosa anak, semua orang yang kita wajib tanggung nafkahnya atau kita tanggung urusan agamanya, maka itu ditanya kepada kita para suami. Maka tanamkanlah sifat cemburu. Jangan hidup tanpa cemburu sama sekali. Cemburu itu baik, tidak baik berlebihan. Maka dalam salah satu hadis, ketika sahabat melaporkan ke Rasulullah tentang perilaku Ubadah bin Sa'ad, lalu kemudian Rasulullah ketika mendengarkan laporan sahabat, jadi sahabat melaporkan, ya Rasulullah, kami mendengar Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, kalau aku menemukan atau menemui seorang laki-laki sedang bersama istriku, kalau kulihat ada seorang laki-laki bersama istriku, la darabtuhu bisayfil musaffah, ku pastikan, ku pukul laki-laki itu dengan pedang yang terhunus. Jadi Ubadah mengatakan, kalau saya melihat ada laki-laki yang berduaan dengan istriku, maka ku penggal, ku tebas leher laki-laki itu dengan pedang yang terhunus, artinya sudah siap untuk dimainkan. Begitu kata Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian karena dianggap terlalu over, berlebihan oleh sahabat, dilaporkan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad, kalian heran melihat cemburunya Sa'ad? Maksud Rasulullah, kenapa kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Ana aghyar minhu, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Kata Rasulullah, aku punya sifat lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Sa'ad. Jadi Rasulullah ternyata bukan marah dengan perlakuan Sa'ad, malah Rasulullah mengatakan Sa'ad itu biasa, wajar dia menahan semua perilaku maksiat dari istrinya, dan inilah laki-laki yang baik. Bahkan aku pun bisa lebih cemburu daripada Sa'ad, kata Rasulullah.
Walaupun dalam sejarah kita tidak pernah temukan Rasulullah memarahi istrinya langsung karena kecemburuan, tapi nampak cemburunya Rasulullah ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah ketika pulang dari salah satu perjalanan perang. Lalu Aisyah ketinggalan gelang, atau ada yang mengatakan kalungnya, dan akhirnya dia tertinggal dari rombongan. Akhirnya dibawa pulang oleh Safwan. Safwan dengan sopannya mendudukkan Aisyah di atas unta, dan Safwan di bawah menggiring unta tersebut. Ternyata dimanfaatkan kejadian ini ketika Aisyah dan Safwan memasuki kota Madinah. Dihembuskan kabar fitnah oleh Abdullah bin Ubay bahwa Safwan selingkuh dengan Aisyah. Rasulullah tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Aisyah menangis terus-terusan mendengarkan fitnah ini, tapi Rasulullah marah. Namun Rasulullah tidak mendapat kabar dari Allah benarkah telah terjadi kejadian ini atau tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar hampir mencapai 50 hari. Setelah turun ayat membersihkan nama Aisyah, barulah Rasulullah mengambilnya kembali, menunjukkan Rasulullah pun dalam posisi biasa. Beliau tunjukkan rasa ketidaksenangan hatinya, dan inilah kecemburuan. Allah lebih cemburu daripada Rasulullah, kata Rasulullah. Cemburunya Allah kapan? Ketika hamba tidak lagi mendekat kepada Allah. Allah cemburu. Kita dicipta untuk beribadah, ternyata kita menyalahi janji kita. Hari ini banyak yang tidak lagi beribadah kepada Allah. Ketika hamba tidak lagi dekat kepada Allah, Allah cemburu. Lalu Allah akan tarik kembali hamba untuk mendekat agar tetap bersamanya. Bagaimana caranya? Dikirimkan gempa, dikirimkan banjir. Ketika gempa, banjir, tanah longsor, kematian, lalu dikirimkan penyakit taun, penyakit wabah, semua adalah kecemburuan Allah. Kenapa? Karena hamba tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Allah ingin hamba itu dekat kepadanya. Kalau Allah masih sayang, Allah buat cara itu untuk menarik hamba kembali. Ketika gempa terjadi, maka semua hamba kembali mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Lihatlah waktu tsunami terjadi, semua orang menuju ke masjid menyelamatkan diri, padahal sebelum tsunami banyak yang telah meninggalkan masjid. Ketika banjir terjadi, baru orang merasa diri begitu lemahnya kita. 4 hari tidak bisa melalui jalan untuk menuju ke kota kita. Langsung pasar mati, wortel tidak ada, kentang tidak ada, sayur mayur naik harganya luar biasa. Di saat itu orang mulai mengingat, ini mungkin kemarahan Allah bagi orang-orang yang tiap hari melewati jalan tersebut tapi tidak pernah melakukan salat kepada Allah. Maka buktinya banyak supir truk yang bawa sayur pun tidak kenal Allah, yang tiap hari menurunkan barang di pasar impres. Ketika kita menuju untuk salat bersubuh, mereka berkumpul menurunkan barang, tidak kenal Allah. Padahal yang cipta Allah, yang berikan izin untuk mereka bisa terus melanjutkan mencari rezeki juga Allah. Allah marah, Allah cemburu. Baru 4 hari orang sudah bingung. Bagaimana kalau Allah putuskan jalan dari Banda Aceh ke Medan? Itu baru sedikit Allah beri. Maka semua kecemburuan itu baik, asal tidak berlebihan baik. Maka jemaah melakukan Allah, salah satu dosa yang berkebalikan dari cemburu yaitu kehilangan rasa. Ketika dia tidak lagi punya sifat memiliki istrinya dengan utuh, ketika dia tidak lagi punya sifat untuk membuat anak gadisnya tetap dia yang memiliki secara sempurna, maka di saat itulah seseorang jatuh ke dalam dosa yang disebut dengan dayus. Dayus ini secara sederhananya yaitu ketika suami tidak marah di saat istrinya keluar dari rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Kita pergi jamaah terus-terusan, kita salat 5 waktu terjaga, kita puasa Senin Kamis, zakat tidak pernah alpa,
sedekah pun banyak. Tapi cuba lihat, kita ini menjadi pelaku dosa besar atau tidak. Salah satu adalah ketika kita membiarkan isteri kita berada di luar rumah dalam keadaan tidak terbuka auratnya, dalam keadaan terbuka auratnya, walaupun dia cuma duduk di depan rumah, tidak berjilbab, kadang-kadang hanya memakai daster rumahan, dari atas nampak, dari samping nampak. Bahkan orang yang lewat di depan rumah kita pun berbulak balik untuk mengulang-ulang, hanya gara-gara isteri kita sedang menyiram bunga di depan rumah. Sampai ada orang yang berbalik-balik, terus dia berulang-ulang, hanya untuk menikmati aurat daripada isteri kita. Dan tidak ada kalimat dari kita, tidak ada kemarahan dari kita yang menahannya. Tidak pernah kita katakan itu dosa, masuk pakai jilbab, tidak boleh begitu. Tidak ada nasihat. Kita biarkan. Bahkan ada sebuah perilaku dayus yang luar biasa. Bahkan dia yang merekomendasi istrinya untuk berpenampilan seksi. Ketika ada acara dalam satu instansi, istrinya disuruh tampil seksi agar bisa membanggakan dirinya. Jadi sebuah rayuan syaitan kepada para suami dayus. Dia akan mengatakan ke istrinya, pakailah baju yang sedikit seksi, biar teman-temanku tahu bahawa siapa istriku dan beruntungnya aku mendapatkan engkau. Akhirnya istrinya keluar ikut arisan, julu-julu, pakaian seksi, apalagi sedang kumpulan-kumpulan yang sifatnya ada suami orang. Bahkan mereka dengan beraninya menyuruh istrinya berjoget di depan suami orang. Ada sebuah kebanggaan dalam hatinya, seakan-akan dia ingin mengatakan kepada semua orang, engkau hanya bisa menatap, aku bisa memilikinya. Dan ini adalah sifat yang dibawa oleh syaitan. Banyak hari ini, Masya Allah, di saat dia punya kekuatan, punya jabatan, dia berada di posisi yang orang lain tidak berani menegurnya, lalu dia kuatkan maksiat di dalam rumah tangganya, dia yang menguatkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perilaku ini biasa kita lihat di dalam walimah perkahwinan, ketika para isteri kehilangan akal sehatnya. Dan kita pun para suami kadang-kadang tidak tahu batasan yang mana boleh, mana tidak. Banyak isteri keluar dari rumah dengan melanggar syariat. Mereka keluar dari rumah dengan pakaian-pakaian yang ketat, berjalan berlenggak-lenggok, lalu kemudian memakai minyak wangi berlebihan, memasang sanggul di atas kepalanya. Padahal Nabi SAW menyebutkan haram surga. Lalu kita biarkan saja, kita biarkan. Bahkan kita bangga, ditambahi dengan sepatu yang suaranya gedak-geduk itu. Kita begitu bangganya mempunyai istri yang melakukan itu. Ini dayus. Kita telah jatuh dalam dosa dayus. Contoh yang lain, kita biarkan istri kita di tempat kerjanya bermesra-mesraan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Ketika istri menyuruh kita untuk menjemputnya, lalu kita mengatakan pulang saja dengan fulan, sama saja, itu teman dekatku. Kita suruh pulang istri kita, diantarkan oleh teman dekat kita dari kantor. Setiap hari berdua-duaan dalam mobil sampai ke rumah. Dan kita tidak marah, kita merasa aman. Padahal itu amalan yang diharamkan. Kita merasa aman. Kita tidak mau menyibukkan diri kita untuk menjemput istri. Dan kita pun tidak pernah mencari tahu. Kita lihat gelagat istri kita sudah mulai berubah. Kadang-kadang dari tampilan waktu dia kerja, kenapa dia tidak bisa tampil di depan kita seperti dia tampil di depan orang banyak? Ketika keluar mencari untuk bekerja dengan lipstik yang merekah, tapi di depan kita dia tidak pernah pakai lipstik. Kadang-kadang arang ada. Ini keadaan ini terbalik. Kita seharusnya di saat itulah kita mulai menasihatinya, tapi kita biarkan. Maka jemaah melakukan Allah, dayus itu salah satu perilaku terbanyak adalah kepada
isteri, kita biarkan maksiat terjadi. Juga sama seorang ayah ketika membiarkan anak gadisnya melakukan maksiat. Anak gadisnya pacaran, dia tidak marah. Dijemput oleh orang yang bukan mahram, dia tidak marah. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia setujui pacarnya. Ketika pacarnya dia tahu siapa itu nak, itu anaknya fulan, dia tahu bahawa itu anaknya orang besar, lalu dia biarkan, bagus nak, engkau telah menemukan korban yang bagus, mudah-mudahan jadi suamimu, pacaranlah, pergilah setiap hari, kalau perlu buat jadual untuk pergi. Ketika pergi bahkan dia pesan, tolong bawa pulang martabak nak, tolong bawa pulang mie goreng pakai udang ya, kalau pergi boleh asal jangan pulang terlalu malam. Dia izinkan anaknya untuk melakukan maksiat. Dia tidak peduli anaknya apa yang terjadi, terjadilah. Dia biarkan anaknya yang kuliah, yang selama ini tampilannya baik-baik saja, dia biarkan ketika wisuda dihiasi dengan hiasan-hiasan syaitan. Hari ini salah satu penyakit adalah 4 tahun kuliah, hari tahun terakhir ketika di wisuda hancurlah semua iman. Disitulah iman bicara. Mulai orang memakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i, lalu dia pakai jilbab dengan jilbab model-model yang telah disetting oleh orang-orang yang mempersiapkan hiasan atau riasan untuk wisuda. Hari wisuda, hari dihabiskan amal, hari dihabiskan amal dengan berbagai macam pakaian anak gadis kita. Kita santai saja, santai saja. Anak gadis kita keluar dari rumah dengan baju juga sama dengan ibunya, ketat. Kita santai saja, kita tidak tanya, dan kita tidak pernah mencoba untuk menahannya. Lihatlah kota kita hari ini, begitu banyak anak gadis pakai celana jin, ada yang juga pakai celana le jin. Dia ada jin, itu berarti celananya dihinggapi 1 jin. Kalau le jin, itu anak itu pakai celana yang banyak jinnya. Ketatnya minta ampun, duduk di belakang orang yang bukan mahramnya. Ayahnya di rumah mana? Kenapa bisa keluar anak ini dari rumah? Ibunya mana? Tunggulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya kata Allah, di antara anakmu, inna min auladikum wa azwajikum, anak-anakmu, istrimu akan jadi musuhmu di hari kiamat. Fahzaruhum, berhati-hatilah kata Allah. Siapa anak dan istri yang akan jadi musuh? Mereka nanti menuntut di hadapan Allah. Ketika Allah ingin masukkan mereka ke neraka, mereka akan katakan, ya Allah, suamiku dulu tidak pernah memarahiku. Anak kita mengatakan, ayahku tidak pernah melarangku. Maka masukkan dia bersama kami ke dalam neraka ya Allah. Padahal kita selalu salat berjamaah, kita selalu menjaga ibadah. Ujung-ujungnya neraka. Siapa yang menggiring kita? Istri dan anak kita yang kita biarkan di dalam maksiat. Maka berhati-hatilah bapa-bapa yang Allah muliakan. Tanggungjawab di hadapan Allah setelah mempunyai keluarga. Jagalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan semua tanggungjawab kita yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.